Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini saya akan mereview sebuah broker yang sudah lumayan lama saya gunakan. Kurang lebih sekitar dari tahun 2017 ya. Jadi saya sudah menggunakannya cukup lama setelah mencoba beberapa broker ya. Mungkin dengan informasi ini teman-teman bisa mencoba di broker ini. Dan broker apa itu? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita bahas videonya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman agar sama-sama kita support dan membangun channel ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Adapun broker yang ingin saya bahas adalah broker Tickmill. Tickmill kita bisa melihat ini adalah tampilan website Tickmill ya. Kemudian Tickmill juga mendapatkan izin dari beberapa negara ya. Ini entitas berizin dan terregulasi di Tickmill Ltd Seychelles ya. Kemudian di UK, Eropa, Asia, dan South Africa. Yang luar biasa lah menurut saya. Kita bisa langsung melihat di tentang, kita cek mengapa Tickmill ya. Nah, di sini dijelaskan karena Tickmill menyediakan produk dan layanan trading premium dengan transparansi dan teknologi inovatif. Kemudian siapa kami? Tickmill adalah nama dagang dari Tickmill Ltd, anggota dari Tickmill Group yang terregulasi oleh Seychelles Financial Service Authority atau FSA ya, dengan rekam jejak yang terbukti dari hasil keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang stabil. Tickmill telah mendapatkan diri dari posisi yang patut ditiru sebagai pemimpin pasar dan inovator terpercaya ya. Kemudian divisi kami juga dibangun oleh trader untuk trader ya. Anggota tim kami memiliki pengalaman trading dari tahun 80-an dan telah berhasil berdagang di semua pasar keuangan utama di Asia hingga Amerika Utara ya. Misi kami adalah menyediakan lingkungan trading yang istimewa bagi klien retail dan institusi di seluruh dunia yang memberdayakan mereka untuk mencapai potensi penuh. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa ada 270.000 klien yang puas, lebih ya, 270.000 lebih. Kemudian 550.000 lebih akun terdaftar dan 450 juta lebih order tereksekusi dan 200 lebih karyawan secara global ya. Dan ini angka yang luar biasa. Kemudian di sini disebut juga mengapa memilih Tickmill ya. Karena kondisi trading yang superior ya kan, dapatkan akses ke 180 lebih instrumen dengan spread rendah, 0 speed dan beberapa komisi rendah di pasar. Kemudian eksekusi ultra cepat, semua strategi dibolehkan ya, mau scalping, mau menggunakan EA, hedging, macam-macam itu dibolehkan di Tickmill. Kemudian keamanan, teknologi dan support ya. Di sini sudah dijelaskan ya. Kemudian ini adalah yang sangat perlu diperhatikan ya, bahwa risiko trading itu langsung dijelaskan di sini bahwa trading adalah produk keuangan dengan margin memiliki tingkat risiko yang tinggi dan tidak cocok untuk semua investor ya. Kerugian dapat melebihi investasi awal. Nah, ini sangat perlu diperhatikan bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia trading ya. Kemudian kita cek di bagian plafon ya, di bagian platform trading juga cukup lengkap. Di sini ada MT5, MT4, MT web ya, dan untuk Mac juga sudah komplit. Umumnya rata-rata trader menggunakan MT4 ya biasanya, kebanyakannya. Kemudian ada alat trading di sini. Untuk edukasinya ada webinar gratis ini ya, seminar, ebook, tutorial sudah disediakan dengan lengkap. Untuk alat trading auto chartis, copy trading juga, kalender, kalkulator ya. Semuanya sudah lengkap. Nah, di sini juga ada promo. Promonya ini salah satu kekurangan Tickmill, promonya menurut saya sangat-sangat kurang. Di sini ada kemitraan, bisa jadi bermitra dengan Tickmill ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menampilkan tentang perbandingan akun ya. Di sini ada overview akun. Nah, di Tickmill itu ada 3 jenis tipe trading ya. Nah, di sini ada akun pro, akun klasik, dan akun VIP. Nah, untuk akun pro dan akun klasik sekarang ini sudah minimal deposit itu $100.
dulunya minimal deposit itu $25 ya untuk mencoba di akun Pro atau akun klasik. Namun saat ini sudah menjadi minimal deposit itu $100. Kemudian mata uang utama itu ada USD, Euro, dan Pound Sterling ya. Semuanya sama. Di sini akun VIP adalah akun yang terbesar, yaitu dengan minimal deposit 50.000 US dollar ya. Yang menarik dari Tickmill itu adalah spreadnya. Spreadnya itu menurut saya itu rendah ya. Apalagi menggunakan akun Pro itu dimulai dari 0 spread ya. Istilahnya itu zero spread. Nah, di sini juga dijelaskan pada waktu pembukaan dan penutupan pasar dan pengumuman sebelumnya spread pasar dapat melebar secara substansial. Akibatnya Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup ya. Jadi spread ini sangat berpengaruh ketika news ya. Jadi news itu semua akan tetap berpengaruh ke spread. Kemudian untuk akun klasik itu 1,6 pip. Dimulai 1,6 pip ya. Untuk akun VIP itu 0. Nah, jadi akun yang 0 spread ini diganti dengan commission ya. Jadi nggak ada spread tapi diambil komisi. Ya, di situ kan keuntungan broker yang itu adalah hal yang wajar. Kemudian leverage maksimal di Tickmill itu 1:500 ya kan, dengan lot minimal 0,01. Kemudian komisi, nah di sini ada 0 komisi karena sudah ada spread ya. Di sini nggak ada spreadnya 0, makanya diambil komisi. Ya, pengganti spread adalah komisi. Dan ini adalah hal yang wajar. Kalau tidak, gimana cara broker bisa bertahan ya kan? Gimana cara bertahan selain dari kurs dan dari platform sendiri. Kemudian ada semua strategi diizinkan. Ada juga opsi akun syariah atau akun free swipe ya. Ini akun khusus untuk orang Islam atau orang Muslim ya. Ini khusus. Nah, inilah informasi, teman-teman bisa cek di website Tickmill untuk informasi lain-lain ya. Saya hanya membahas sekilas saja. Kemudian kalau kita cek via WikiFX, kita bisa cek Tickmill ini gimana sih review dari WikiFX sendiri ya. Kita bisa cek. Nah, versi WikiFX ini sedang diregulasi karena mungkin regulasinya sudah habis, jadi sedang diperpanjang ya. Sedang regulasi ini per 5 sampai 10 tahun. Dan ini yang sedang diperpanjang adalah Tickmill UK ya. Sementara yang kita tahu bahwa di sini Tickmill ada beberapa negara. Nah, ini juga ada yang mencoba mengklon, yaitu fake website Tickmill ya. Dengan skor 7, sekian. Ini menurut WikiFX yang salah satu platform yang mereview. Nah, ini lisensinya ada 9, bisnisnya ada 7. Kemudian tolak ukurnya E. Nah, ini diatur oleh versi WikiFX. Jadi menurut pribadi ini bagus karena saya sudah menggunakan beberapa tahun, bahkan saat ini untuk trading manual utama saya pakai itu Tickmill setelah mencoba beberapa power broker di sebelumnya. Oke, jika sudah memahami sekilas tentang broker Tickmill, saatnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Karena kita tahu bahwa tidak ada broker yang sempurna. Manusia aja tidak ada yang sempurna ya kan, apalagi broker yang dibuat atau dibangun oleh manusia. Oke, kita akan bahas tentang beberapa kelebihan dan kekurangan versi Zulfikar FX ya. Mungkin orang-orang pro lebih tahu lagi. Ini versi-versi pemula saja. Oke, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Mari kita lanjutkan. Oke, kelebihan pertama itu low spread dan low commission ya. Kita bisa cek untuk spreadnya di MyFX Book ya. MyFX Book. Kemudian kita cari broker Tickmill, kita lihat perbandingan spread ya. Di sini kita buka MyFX Book, kemudian pilih broker forex spread. Kemudian kita cari broker Tickmill ya. Nah, di sini Tickmill.
Untuk Euro USD itu 0,1, ini 0, dan ini bisa dilihat spread di setiap pair ya, dan ini tergolong sangat kecil menurut saya. Kemudian kita juga bisa melihat spread dari MT4, kita bisa cek, kemudian kita munculkan spread ya. Nah, di sini kita bisa melihat spread di setiap pasangan mata uang. Nah, di sini gold 33 ya kan, di sini ini adalah spread. Jadi kelebihan utama itu low spread dan low commission ya. Commission itu untuk akun pro dan akun VIP ya. Ini untuk komisi, sementara untuk akun klasik itu spread. Kemudian kelebihan yang kedua itu boleh menggunakan segala jenis strategi trading ya, misalnya menggunakan BBMA, menggunakan scalping, strategi dan jenis trading itu dibolehkan tanpa ada batasan. Nah, ini juga salah satu keunggulan yang harus ada dan sangat bagus. Oke, kita lanjut ke kelebihan yang selanjutnya, yaitu tentang withdrawal. Ini sangat-sangat penting juga suatu broker ya. Jadi jam kerja Tickmill ini biasanya on jam 2 siang ya. Jadi jam 2 siang itu baru dihitung jam kerja dan berakhir di jam 9 malam. Untuk proses penarikan itu biasanya memakan waktu paling lama selama pengalaman saya trading 1 kali 24 jam itu untuk penarikan. Nah, ini kelebihan yang ketiga ya, ini sangat bagus. Kemudian untuk selanjutnya, Tickmill ini kelebihannya lebih stabil dan transparan. Jadi kita bisa tahu siapa pemiliknya, ada di negara mana, regulasinya apa. Ini jelas kita bisa melihat di sini ya, di bagian ini. Kita bisa tahu ownernya siapa penghargaannya apa, dokumen legalnya. Itu menurut saya sangat-sangat transparan ya. Semuanya ditampilkan di website, teman-teman bisa cek secara langsung. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, platform tradingnya yang lumayan komplit ya. Kita bisa cek platformnya, ada MT5, MT4, MetaTrader, web ya, WebTrader, dan MetaTrader untuk Max. Sedangkan untuk di Android itu satu MetaTrader bisa semua broker ya. Ini yang disediakan oleh platform. Oke, itu beberapa kelebihan yang saya tahu ya. Mungkin orang-orang pro lebih banyak lagi mengetahui tentang kelebihan. Nah, sekarang kita lanjut tentang kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu, broker ini tidak legal di Indonesia. Ya, di sini tidak ada legal di Indonesia sehingga website Tickmill ini diblokir, teman-teman. Jadi harus menggunakan VPN ya untuk dapat mengakses website Tickmill. Di sini pasti akan terblokir, teman-teman. Nah, karena tidak ada izin di Indonesia atau tidak diurusnya izin di Indonesia, ya resikonya ya terblokir, sehingga harus menggunakan VPN. Di sini saya menggunakan VPN extension dari Browsec ya. Nah, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua itu tentang verifikasi akun. Verifikasi akun itu agak tergolong lama dan butuh 2 syarat, yaitu bukti identitas dan bukti alamat. Ya, ini butuh direview biasanya 1-3 hari, teman-teman. Ini juga tergolong kekurangan. Kemudian kekurangan selanjutnya tentang swipe akun ya, tentang swipe akun ini tidak otomatis, jadi perlu pengajuan ya. Opsi akun syariah ini harus diajukan secara manual ke support. Tidak ada opsi otomatis setahu saya sebelumnya ya. Nah, jadi perlu pengajuan, tidak auto ya. Kemudian kekurangan selanjutnya, no bonus. Ya, ini kekurangan yang dari dulu saya trading itu sampai sekarang di Tickmill ini nggak ada bonus, baik bonus deposit, bonus yang support margin. Bonusnya hanya sekedar
kontes-kontes ya. Ini adalah broker yang satu-satunya selama saya trading nggak pernah dapat bonus. Saya pribadi ya. Tetapi karena dengan kelebihan bonus ini tertutupi lah. Dan kekurangan yang satu lagi mungkin ini beberapa ini ya, bukan kekurangan yang mutlak. Broker ini tidak cocok untuk pemula yang ingin mencoba deposit di bawah $100. Karena sudah berubah. Kalau dulu itu minimal $25 untuk akun pro dan akun klasik. Dan sekarang ini sudah tidak cocok digunakan untuk pemula yang mau mencoba melakukan deposit di bawah $100. Oke teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mencoba melakukan trading di Tickmill ini, link saya sertakan di deskripsi, dan cara-caranya silahkan baca di deskripsi video ya. Yang harus sangat diingat dan paling utama diperhatikan tentang peringatan risiko ya. Di broker ini langsung diterterakan bahwa peringatan risiko trading. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon koreksi di komentar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.